triple digit, gaji 200 juta itu sebenarnya ada. Tapi not many people can get there. I think number one is definitely pilih industri yang tepat. Jadi gue pilih industri yang high risk high reward. Kita tuh ngelihat banget IPK. Karena IPK tuh shows how seberapa jagonya lu di your past job di dunia corporate. Orang bilang, itu kan bukan kerjaan gue bro, itu kerjaannya si A, si B, si C. Atau enggak the second one, gue kan digaji buat kerjain X. Kalau company mau gue kerjain Y, ya mereka harus gaji gue juga dong buat kerjain Y. This two attitude is a garbage mindset. Keys attitude to have yang gue lihat yang semua naiknya cepet atau apa is willingness to learn. Kalau lu udah di posisi yang lu ada toxic boss, you either leave the company or you find another boss to work for in that company. Buat orang yang nggak ada temen di situ, lu suggestionnya apa? Networking. Kembali lagi di Vognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin mengenai dapetin income 3 digit lewat jalur karir di korporat. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama edukator jenjang karir atau edukator untuk fast track dapetin 3 digit di jalur karir. So please welcome Bro Sean Juhari. Thank you bro, thanks for having me. Thank you Bro Sean udah mau main ke Vognomics Podcast. Thank you for coming here. Ya, Bro Sean, first of all, gue pengen ngomong ini ya. Di saat banyak banget edukasi atau influencer yang mengedukasi mengenai ngumpulin wealth, ngumpulin income lewat jalur bisnis, saham, kripto, dan tiba-tiba ada Bro Sean Ju yang ngasih edukasi ngumpulin kekayaan atau dapetin income lewat jalur karir di korporat. May I know why? So gue dari dulu selalu push buat orang tuh karir di corporate itu sebenarnya bukan mentok di kayak gaji puluhan juta aja. Kayak sebenarnya gaji triple digit, gaji 200 juta itu sebenarnya ada. Tapi not many people can get there. Jadi nggak semua orang tuh bisa nyampe ke situ. Ujung-ujungnya memang kalau mau jadi super rich, super tajir, memang harus kayak ke bisnis lah, mau investasi lah atau apa. Tapi yang gue tekenin, bagaimana orang bisa dari mindset punya gaji 5 juta, itu bisa beggar their gaji gitu. Karena sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita mulai dari gaji 5 juta, terus bisa naik ke gaji 50 juta setelah let's say 5 years. Setelah 10 tahun mungkin bisa triple digit. Tapi menurut gue ada gap di mana pengetahuan cara loncat itu nggak ada di market. Makanya gue melihat gap itu, gue coba gue edukasi, gue kasih tahu ilmu gimana cara accelerate growth itulah kalau di corporate. Berarti lu juga tim yang setuju kalau lu mau akumulasi kekayaan super rich ya, tadi bahasanya super rich, lu harus ke bisnis atau investing lah gitu ya. Menarik sih. Jadi tapi di edukasi lu, di konten lu ngajarin gimana caranya untuk lu bisa bargain, bukan bargain ya upgrade skill lah. Upgrade skill untuk upgrade know-how dari gaji entry level ke gaji up to double to triple digit. Bener ya? Kita bakal ngobrolin lebih lanjut soal itu. Kayak apa sih yang lu ajarin, apa sih yang lu edukasiin ke teman-teman buat bisa jadi outstanding lah ya, tanda kutip ya. But before that, Bro Sean, bolehlah share dikit background kehidupannya seorang Bro Sean, lulus dari mana, mungkin cerita tentang kuliah di mana, lulus di mana, mulai karir di mana, dan sampai akhirnya bisa dapat triple digit di usia sebelum 30, benar gak? Ya. Boleh dong di-share dikit. Mungkin perjalanan gue agak unik. Karena dulu gue kuliah di Berkeley, tapi setelah Berkeley, US Berkeley, UC Berkeley. Gue Okay. ambil computer science waktu itu. Tapi setelah 2 tahun gue ngerasa, aduh sekolah tuh gak penting banget gitu. Gue males sekolah. Jadi gue pulang, gue kerja 2 tahun, setahun sama bokap gue, setahun sama di Gojek. Oh. Jadi gue kerja di Gojek for 1 year. Terus gue nyadar, sebenarnya tuh sekolah penting gitu. Kayak if I'm going to be
kerja buat orang, gue mau kerja di corporate, gue nggak bisa jadi drop out gitu. Gue kalau jadi drop out, siapa yang mau hire gue? Kan beda gitu. Gue di Gojek sebagai karyawan gitu. I wasn't like Gojek founder. Kalau gue Gojek founder drop out ya oke lah, make sense gitu. Tapi gue karyawan gitu posisi gue. Jadi mau gak mau gue harus balik sekolah. Pas gue balik sekolah, gue lulus, gue kerja di Garena Shopee di Singapura. Oh sorry, gue potong. Dari UC Berkeley 2 tahun, terus Lulus, lu udah lulus ya? lulus terus ke Singapura. Bachelor ya? Oh sorry, yang pertama berarti 2 tahun pertama itu berarti semester 4. Selesai semester 4, kerja di Gojek. Di Indo? Di Indo. Oh, jadi balik? Pulang dulu. Terus? Pulang dulu, terus setelah nyadar sekolah penting, gue balik. Balik untuk beresin? Beresin, semester 5 sampai 8. Oke. Iya. Oke, terus akhirnya di Garena tadi? Di Garena waktu itu. Garena sama Shopee itu same group lah, C group. Terus habis itu gue kerja setahun, gak betah di Singapura, gue balik ke Indo, kerja di consulting selama 6 tahun ya. Total 6 years before I left buat bisnis. Nah, setelah 3 tahun di A.T. Kearney waktu itu, di consulting, gaji gue langsung udah triple digit. Jadi total tuh setahun di Gojek, setahun di Garena, 3 tahun di consulting, gue udah triple digit. Jadi gue merasa setelah hit triple digit, gue merasa berhak bisa kasih tips-tips corporate ke orang. Fair enough. Ya gitulah. Jadi gue mulai bikin TikTok, booming tuh TikTok gue. Lumayan naik, terus gue pikir ya udahlah, coba dilanjutin ajarin orang gimana cara tips-tips karir, tips-tips consulting, tips-tips corporate. Terus sembari jalan, gue banyak dimintain orang untuk informal mentoring mereka. Jadi mereka minta gue mentor mereka, ajarin mereka cara naik cepet di karir. Dan waktu itu memang gue belum bikin akademi lah, jadi kayak benar-benar informal doang, by referral. Jadi kalau mereka ada temen, mereka refer ke gue, ya udah gue terima gitu. Setelah gue quit Kearney, quit consulting, bikin bisnis, dan baru gue pikir, oh mungkin ini bisa dibikin lebih widespread nih, biar lebih banyak orang bisa dapat ilmu gue. Jadi gue bikin lah akademi, terus gue bikin jualan kelas, for lack of a better word. Gue jualan kelas, terus ya thanks God ya udah banyak yang join dan bisa spread the word gitu, how to naik di corporate. The kelasnya sampai sekarang masih jalan ya? Sampai sekarang masih jalan, tapi yang gue notice itu format kelasnya jadi berubah. Format kelasnya jadi berubah. Yang tadinya adalah ada bagian recorded course, terus ada tiap minggu Zoom sama gue secara grup, lalu abis itu ada homework review tiap minggu juga. Jujur gue merasa itu lumayan take my time ya. Lumayan take my time, dan masih harus kerjain bisnis, kerjain bantu my parents. Jadi sekarang format kelasnya berubah jadi cuma recorded class for of course half the price. Discord community tetap jalan, jadi mereka bisa tanya jawab ke gue kapan aja. Langsung. Jadi it's not like yang gue denger out there other class Discord community-nya closed session ya, jadi kayak cuma one way communication-nya. Kalau gue two way, jadi kapanpun lu tanya gue bisa jawab. Tapi langsung jawab? Langsung jawab. Within half a day, one day lah gue jawab pasti. Dan ada homework review tetap, karena yang gue tekenin di kelas gue itu PR penting banget. Jadi kayak gue nggak mau orang-orang datang ke akademi gue cuma belajar terus nggak diterapin. Jadi ya gue mau mereka kerjain PR-nya, and of course they send me the homework, gue bakal review. Yang berubah adalah nggak ada Zoom-nya. Nggak ada Zoom. Ya. Nggak ada grup Zoom. Ya, menurut gue lumayan seru sih so far. Bro Sean, the big question is, tadi lu bilang di tahun ketiga ya di consulting Kearney, lu udah capai triple digit gaji. How? Karena lu masuk di industri yang tepat, atau karena background pendidikan, atau prestasi, atau apa? I think number one is definitely pilih industri yang tepat ya. Jadi gue pilih industri yang high risk high reward. Jadi kalau di consulting dan maybe other finance industries, itu rewardnya gede banget, karena tiap 3 tahun gaji itu bisa double. Jadi benar-benar naiknya itu tiap 3 tahun double salary gitu. Dan entry point-nya udah kenceng gitu gajinya. Gajinya udah about 40-50 million. Entry-nya. Entry sebagai professional hire ya. Jadi yang bukan first job.
Oke, sebutannya apa? Junior consultant? Sebutannya analis ya. Analyst. Analis. Oke. Jadi ada yang kayak junior analyst itu yang buat bener-bener fresh grad dari local university kayak UI, ITB, UGM itu about 16 juta. Terus kalau misalkan lu udah ada pengalaman kerja, lu bisa masuk sebagai analis itu sekitar 40-50 lah. Oke, berarti dari Gojek kan setahun ya? Setahun. Garena setahun juga. setahun. Jadi gue udah termasuk bukan yang fresh grad. Oke, tapi gak terlalu experience juga. Gak terlalu experience juga. Oke, terus begitu di Kearney langsung dapet yang 40-50 itu. 40-50. Yeah. Wow. Oke, gak semua bisa begitu loh. Ya, I think gak semua tapi ada lah case by case ada. Ya, oke. Terus dari situ kok bisa langsung triple digit? How? Jadi naik ke senior analyst dulu. Sekitar 70-an, 80-an ya. 70-an ya lah kira-kira. Terus habis itu 1,5 tahun lagi naik jadi associate. Di associate udah di atas 100 juta. Tapi apakah yang dalam 3 tahun bisa naik 2 level itu termasuk cepat. Itu termasuk cepat, yes. Yes. Karena ya banyak banget ya yang udah 10-15 tahun not even triple digit loh. Tadi lo mention pilih industri yang tepat satu. Terus my question is kalau misalnya orang fresh grad baru mau masuk dunia kerja, is it important buat mereka milih industri yang tepat atau ya udahlah, soalnya ada aliran udah lu masuk dulu aja dimanapun diterima, cari pengalaman dulu gitu. What do you think? Menurut gua harus ada self awareness sih. Jadi kayak lu harus tahu level lu tuh di mana. Karena kayak misalkan lu di lulusan top tier universitas, lu IPK-nya gede, dan chance buat masuk ke industri yang bisa accelerate your salary kan itu gede kan. Ya mungkin gak gede banget tapi ada gitu, it's realistic. Mungkin buat orang yang memang sedikit tough gitu, dari universitas yang oke, yang not top tier, itu ya just get what you can. Just get what you can, tapi ya coba untuk dapetin the best job possible lah. Kita harus realistis dikit ya. Betul, setuju. Gimana ya ngomongnya without offending people, tapi kayak misalkan gue selalu kasih example ini ya, dan there's a random university in US gitu. Kalau lu dari kayak no name school di US, terus lu balik ke Indo, itu kan agak tough gitu buat nyari kerjaan yang top. You're gonna lose out ke yang anak UI ITB gitu. Anak UI ITB derajatnya lebih tinggi buat fresh graduate daripada orang yang dari no name school di manapun itu. Jadi harus lebih realistis dikit. Kayak misalkan udah tahu pas di S1 kita nggak gitu top, ya don't shoot for the stars gitu, nggak mungkin dapet kan. Ya, jadi menurut gue harus ada self awareness. Lu tuh di level mana? Kalau lu di level tinggi, by all means go find the best job. Tapi kalau lu lu tahu diri dikit, kayak nyarinya yang apa yang lu bisa dapat. Tapi that's a good word, self aware lah. Self aware, iya. My question is gimana caranya bisa masuk ke si Kearney dengan gaji starting salary 40-50 juta. You went through interview dong pasti. Did you perform the interview good? Atau mereka lihat juga lulusan mana? Atau lihat experience lu di Gojek Garena? Karena based on your sharing, banyak banget nih yang mau masuk ke, kayaknya mau masuk consulting pay very good money nih gitu kan. Gimana caranya waktu itu lu bisa diterima di situ? Jadi gue selalu tekenin kayak buat orang-orang yang kayak gue misalkan, gue sharing dulu kan. Gue dulu IPK-nya jelek karena semester 1-4 kan gue malas sekolah. Jadi crush my GPA. Semester 5-8 ya coba naikin. Mulai rajin gitu. Ya di situ. Mulai rajin. Jadi gue tahu kalau gue apply normally, kalau gue apply pakai CV, gue apply CV gue di website mereka, gue nggak mungkin dilihat. Karena gue juga pas di Kearney gue di tim recruiting juga kan, gue nyari orang, CV review, gue yang interview orang, ya ratusan orang udah ada gue interview. Dan memang kita tuh ngelihat banget IPK.
Karena IPK tuh shows seberapa jagonya lu di your past job, which was the university. Coba Bro Wiwin, kalau lu lihat ada orang IPK-nya 2, something, lu tahu dia pasti nggak sekolah kan? Lu tahu pasti dia main-main kerjaannya. Jadi kayak lu tahu ya oke lah nih orang mindsetnya main-main. Am I gonna take that risk bawa dia ke company gua kan? Karena lu nggak ada experience pengalaman kerja, jadi yang satu-satunya yang bisa dilihat adalah pengalaman sekolah lu ya. Bener. Jadi gua ngelihatnya dulu IPK sama pengalaman internship lah. Ya, jadi waktu itu memang gue pilih jalur referral namanya. Jadi ada jalur referral bisa di mix interchangeably sama ordal. Jadi semua perusahaan tuh ada yang namanya jalur referral. Jadi ada employee di company mereka yang bilang ke HR, ini kenalan gue dia jago, tolong di interview. Bukan yang kayak om gue yang punya perusahaannya itu jalur ordal. That's the conventional jalur ordal, kayak tante gue lah, om bapak gue punya temen gini. But this route is actually kayak dari orang yang kerja di perusahaannya, temen lu mungkin atau koneksi lu minta referral. Tolong taruh CV gue di depan HR dan bantu gue get an interview. In your case ada temen di situ? Ada temen waktu itu. Kebetulan teman Berkeley waktu itu yang kerja di situ. Mungkin dia tahu gue orangnya niat, jadi dia refer gue. Buat orang yang nggak ada temen di situ, lu suggestionnya apa? Networking. Jadi lu benar-benar cari orang yang kerja di situ, entah friend of a friend atau lu random reach out di LinkedIn, terus ya lu minta coffee chat. Lu minta waktu mereka setengah jam and impress them so that they think you're a good candidate. That's what itu yang lu ajarin. Itu yang gue ajarin, dan jujur that's what I did for all, for Gojek, for Garena, for Kearney, itu semua. Karena gue tahu kan gue nggak mungkin lolos gitu. Gue maupun dari Berkeley tapi IPK gue rendah, siapa yang mau hire gue? Jadi gue tahu gue harus cari cara buat nyari orang lah buat bantu. Pas yang Gojek Garena, lu ada teman atau lu kayak gue minta friend of a friend. Kalau yang di Garena gue pakai coffee chat. Lu hubungin orang yang lewat? Gue hubungin orang lewat LinkedIn. Gue bilang, gue passionate banget di gaming, gue mau banget. Gue dulu pro gamer, gue mau banget kerja di perusahaan gaming. Terus ya chat 100 orang ya ada 1 orang yang reply gitu. Dan ajak ketemu di coffee shop? Did it work? Langsung? It work. Jadi waktu itu dari 100 orang, mungkin yang balas 10, yang mau ketemu 3, dan 1 yang mau kasih referral. Numbers game lah. Dan langsung dipanggil interview? Langsung dipanggil interview. That's good ya? Iya. That's a good ratio loh. Jalur referral 100. Kan 1/100, 1%. Tapi cuma mengkontak 100 kan ya? Akhirnya dapat 3. Akhirnya dapat 10 yang bales, 7 yang bilang no, nggak mau ketemu, 3 yang bilang mau ketemu, 1 yang bilang oke, ya udah gue refer you. Tapi langsung dipanggil interview loh, ya kan? Iya, karena referral that's how it works. Lu pasti dipanggil. Ada referral benefit gak buat mereka? Ada dong. Mereka kan? Ada. Jadi semua company beda-beda, tapi kayak ada yang kayak their first month salary. Logiknya gini, karena kalau company pakai hand hunter, kan kadang-kadang harus bayar 2 month salary kan. Jadi kayak ya udahlah, gue cari dari internal network gue, di refer, gue kasih 1 month salary atau less gitu. Itu informasi yang teman-teman Fognomers perlu tahu juga sih. Jadi jangan ragu untuk reach out ke orang, ajak coffee chat, karena kalau lu masuk sebagai employee, lu orangnya juga dapat referral benefit dari company kan. That's good. Gue notice lu ada statement ini di podcast Suara Berkelas sama Bilal ya. Lu ada ngomong kayak, gue gak tau bahasanya persis ya, lu ngomong masukin CV lewat job fair itu gak efektif, jangan ngelakuin itu gitu, bener gak? Mirip seperti itu. I just said that in general apply CV ya jangan lewat jalur itu. Kalau bisa pakai yang jalur referral ini. Karena apply CV kan kayak lotre gitu. Yang apply CV kan ribuan orang di company bagus. Kayak chances lu dipanggil tuh apa sih? Kayak chancesnya kecil banget kan. Kalau dari pribadi, the best way is ya cari referral.
Oke, termasuk yang ke website company, terus ada kolom karir itu, career, kan tuh masukin CV ke situ tuh. Itu juga you are not recommending. I'm not recommending it. Oh, oke. I'm not recommending it. Tapi di job fair kan banyak company nih, gue mau nanya ya. Di job fair banyak company yang buka booth kan. At the same time, kalau lu misalnya lu bilang gak efektif nih jalur itu, karena banyak banget yang masukin CV di job fair. Kenapa company-company ini masih buka booth di job fair kan? Bayar kan soalnya. Iya, karena dari perspektif company, it's very effective. Kan Oke. lu bilang sendiri, banyak kan yang masukin CV. Oke. Jadi gue buka job fair, gue langsung dapat ribuan CV, ya done kan. Berarti ada kesempatan buat mereka untuk diterima dong di company Ada, itu. tapi chance-nya very low kan. Buat apa gitu, take that chance. Ngapain lu kirim your CV ke all these companies, terus kayak lu nunggu lama. Kalau gue personally, gue gak suka nunggu lama tanpa ada kabar kan. Karena jarang dikabarin gitu kalau lu apply lewat CV. Tapi kalau lu referral kan direct process kan, lu bisa langsung tanya gitu. Lu mau refer gue gak? Enggak gitu, ya udah, then you can find someone else. Oke. Oh, that's what you mean by ya kurang efektif masukin CV lewat jalur job fair career ya di website itu ya. Oke, bro Sean, gue tau lo ada akademi Seonju Academy yang ngajarin fast track atau apa sih, upgrade your skill untuk lo bisa jadi corporate superstar lah ya bahasanya. Boleh share nggak framework atau formula yang lu pakai, yang lu ajarin ke teman-teman di dunia corporate ini, biar mereka juga bisa so-called fast track ke gaji yang tinggi up to 3 digits lah ya. Jadi gue ada 5 modul di kelas gue. Yang pertama mindset yang dia perlu buat succeed. Karena menurut gue mindset penting banget, the starting point kan. Kalau itu kayak kompas lu, kompas idenya apa ya, tapi ya arah lu gitu. Kalau arah lu beda dikit dari sasarannya, makin lama makin jauh gitu dari your target goal kan. Jadi pertama gue ajarin mindset, dan nanti gue explain a bit kayak each of these tuh ada apa aja. Mindsetnya apa in mindset kira-kira? Mindset jadi gue ajarin 10 things, 10 mindset that you need to have, and I'll share just one. Jadi kayak yang menurut gue di Indo tuh baik banget. Jadi namanya that's not my job. Ya. Jadi kayak sering banget kita dengar di dunia corporate orang bilang, itu kan bukan kerjaan gue bro, itu kerjaannya si A, si B, si C. Atau enggak, the second one, ada orang ngomong kayak, gue kan digaji buat kerjain X. Kalau company mau gue kerjain Y, ya mereka harus gaji gue juga dong buat kerjain Y. Dan menurut gue this two attitude is a garbage mindset gitu. Kayak kenapa? Karena kan dari company's point of view, mereka tuh kasih lu, misalkan tadi kerjaan lu X doang. Terus mereka mau lu bikinin Y. Berarti sebenarnya mereka lihat lu ada potensi buat do more scope kan. Tapi kan gak mungkin dia gaji lu dulu baru suruh lu kerjain itu kan, gak make sense gitu. What if like gue gaji lu terus lu gak bisa, terus apa? Kan gue gak bisa turunin gaji lu, gue harus pecat lu gitu. So having this mindset of that's not my job bikin lu gak bisa ngelihat step up opportunity namanya. Jadi kayak in your career tuh bakal ada kayak step up opportunities di mana bos lu atau kayak mungkin bos lu punya bos kasih lu kerjain ekstra dari your scope buat ngetes, ngelihat ini orang sebenarnya bisa atau enggak. And if you actually pass that test, ya lu bakal naik gitu. Itu contohnya salah satu. It's one of the 10 things I teach in the mindset. Of course ya, there's also a practical tip. How do you bedain yang kerjaan yang gak adding value dan kerjaan yang bisa naikin karir lu, ya juga ada di situ. Yang kedua, gue ngajarin yang the networking process. Jadi how to get a job, how to network with different people in the career. Dan ya tadi kan kita udah bahas dikit ya, kuncinya tuh di referral process basically. And so whatever you need to do buat succeed di this referral process, gue ajarin step by step. Terus yang ketiga, gue ajarin hard skill. Jadi kayak gimana cara bikin Excel sama PPT sama Word itu so good and so fast that lu tuh banyak bandwidth buat ngerjain hal yang lain, buat mikirin hal yang lain, buat kayak iterasi kerjaan lu beberapa kali sama bos lu sebelum deadline biar mateng banget kerjaannya. Itu semua tips and tricksnya. Kuncinya how to be super fast and how to be super good at your tools. Lu ajarin cara mengoperasikan Excel?
all the That formulas. sounds very simple, tapi ya kira-kira begitu. Oke. Bagaimana melakukannya dengan super cepat basically. Oke. Dan yang keempat gue ngajarin komunikasi, both written, tertulis dan lisan. Di situ di Indo tuh sebenarnya udah ada frameworknya menurut gue. Komunikasi yang jelas itu udah ada frameworknya. Namanya singkat, padat, jelas. Tapi what does that actually mean kan? What does that actually mean di written communication lu, di email lu, di slide lu, di dokumen-dokumen lu, secara oral, secara pas lu meeting, pas lu presentasi, gimana cara nyampeinnya secara itu singkat padat jelas kan is not exactly clear kan di that framework. Jadi itu gue breakdown juga satu-satu apa yang lo harus lakukan di email 1, 2, 3, 4 caranya bagaimana, ada PR-nya, rewrite your emails, nanti kirim gue bantu gitu. Dan yang kelima, cara manage project dan cara manage orang, manage people. Karena di level tertentu pasti kita akan mulai disuruh manage project. Kadang-kadang disuruh manage multiple projects. Nah, gimana cara manage biar nggak keteteran? Gimana cara manage biar kita selalu attention to detail? Dan manage people, like how can you manage upwards your boss? How can you manage downwards your bawahan? Dan cara lu meet them together biar kayak lu terlihat sebagai orang yang bisa leadership, bisa build talent, jago stakeholder management, ya itu gue ajarin manage juga. People ke bawah dan ke atas. Karena sebenarnya orang pikir manage tuh manage bawahan doang kan. Tapi more important is how you manage your boss. Betul. Your boss is yang bakal promote lu. Setuju. Wow, very interesting. Itu framework yang lo ajarin. Itu framework 5 modul yang gue ajarin. Dan as long as you do that, you have higher chance lah ya. Kita ngomongin pasti gitu ya. Karena masih banyak faktor ya. Banyak faktor. Tapi I can confidently say kalau lu terapin semua yang gue ajarin, chance lu bakal naik secara signifikan. Gue penasaran sama apa yang lu kerjain, role lu di consulting di Kearney waktu itu. Role-nya apa waktu itu? Role-nya naik terus. Jadi waktu mulai di analyst, senior analyst, associate, terus habis itu junior manager, terus manager. Analyst itu ngapain? Sorry, gue tanya technical ya. Boleh. Analyst tuh basic. Jadi what is consulting? We go first into consulting is basically ada direktur perusahaan gede yang ada business problem, tapi entah karena ada dia busy with BAU, apakah dia perlu third party punya stamp, dia datang ke consulting company dan bilang, gue ada business problem ini, tolong solve it for me. Dan problemnya ranges dari kayak strategi 5 tahun, dari naikin omset, dari cut cost, dari mau beli perusahaan ini, apalah, ranges projectnya. So they come to us and they say, gue butuh problem ini to be solved, please solve it. Terus ya nanti ada partner yang jualan project, ada kayak manager yang eksekusi projectnya, lalu di bawah manager kan ada these juniors, right? These associates, these analysts. What the analyst does is basically ada a very small portion of the project yang dikasih tahu ke analyst cara nge-solve-nya begini A, B, C, D, E. Tolong solve it. At the lowest level, that's what an analyst does. Udah dikasih arahan, udah dikasih tahu instructions, mereka tinggal ngelakuin. Small portion of the problem. Small portion in of the company. Problem. Yes. Boleh konkretin nggak salah satu problem? Konkretnya apa ya? Misalkan ada paling gampang gini ya. Let's say ada cost program. Ada cost program di perusahaan pabrik. Terus ada total 15 inisiatif cost yang akan dikerjakan. Mungkin analis cuma pegang 1 atau 2. Ya. Lalu misalkan associate nanti dia pegang 5 sampai 7 inisiatifnya. Terus nanti manajernya pegang semua 15. Cost program itu maksudnya mereka punya inisiatif untuk cut cost. Terus analis bakal pegang 1 atau 2. Dikasih tahu arahan, ini loh cara untuk nge-cut cost di perusahaan ini. Lu kerjain. Lu kerjain dan lu monitor basically. Tapi scope-nya begitu lah. Let's say ada kayak 10 lah. 10 total cost initiative. Manajernya pegang 10-10-nya. Mungkin ada 2 associate, jadi dipisah associate-nya 5-5. Terus nanti analisnya di bawah associate ini pegang 1 atau 2. Kira-kira begitu scope-nya.
Jadi orang yang mau kerja sebagai analis, education backgroundnya penting nggak? Not really, karena bahkan ada orang dari psychology major gitu bisa Oke. masuk business Karena consulting. computer science juga Gue kan? computer science, iya. Jadi yang dilihat tuh cara pikir ya. Jadi apakah pikirnya structured, apakah dia bisa critical thinking, synthesis all the data points, apakah dia komunikasinya jelas. Karena gue dulu pikir gue udah somewhat bisa kerja, Oke. somewhat ngerti how to uh, kerjain produk, kerjain management dikit. Tapi pas gue masuk consulting, gue sadar I know zero, man. Oh, oke. Karena tuh mungkin scope problemnya gede kan. Jadinya kan you're handling company yang omsetnya puluhan triliun gitu. Ya, ya. Kayak pasti sangat kompleks. Terus ada deadline yang very tight gitu. Oke. Karena project-projectnya kan very tight gitu. 3 bulan, 2 bulan, Oh. 3 bulan. Kayak kepepet banget lah. Ya, Terus ya. lu gak ngerti apa-apa, dipepet, ya lu jadi pusing lah. Oke. Ya. Oke, oke. Gue lumayan awam di this consulting company Sure, soalnya. sure. Karena gue dengar teman-teman yang consulting company, ini sama kan kayak BCG, Deloitte gitu kan. Yes. Biasanya mereka pulangnya pagi gitu. Itu doing auditing katanya gitu ya, bener ya? Auditing Salah itu satu. accounting firm. Oh, oke, oke, oke. Beda-beda. Beda ya? Big Four accounting sama Consulting. consulting itu beda. Oh, oke. Management consulting itu kayak solving business problems, kalau accounting itu audit laporan keuangan. Oh, is different company bukan different department ya? Different companies. Kalau di management consulting companies kayak McKinsey, BCG, Kearney, let's say, gak ada accounting firm. Oh. Tapi kalau di Big Four accounting, mereka ada consulting firm. Oh, oke, oke. Ya. Oke. Kenapa mereka pulang so late ya? Kenapa? Oke, I can explain. Oke. Jadi gue juga dulu pulang jam 3 pagi terus. Di Pas Kearney analis. juga? Iya, pas analis. Oh, Pas why? analis, senior analis. Cause as simple as I said kan gak ngerti apa-apa kan. Betul. Terus deadline-nya tight kan. Ya. So gak ngerti apa-apa, banyak bikin kesalahan. Oke. Jadi kerjaannya harus diulang-ulang terus. Oh. Plus deadline tight, ya berarti lu gak ada waktu buat fulfill the deadline, ya lu harus kerja way extra buat mencapai itu. Belum lagi, I would say the expectation of an analyst itu kerjanya slow ya, dibanding yang udah lebih senior-senior. Jadi lu udah banyak bikin salah, lu udah slow, ya lu pasti lembur. Itu paid lembur? No, No, it's part of the it's part of the package. Tapi Oke. beda company beda ya. Kalau kayak oke. di Deloitte, EY, setahu gue ada lembur. Ah, oke. Kalau di McKinsey, BCG, Kearney nggak ada. Oke. My next question adalah di satu level yang sama kayak lu gitu dulu, analis, banyak gak? How many people? Dulu pas gue join mungkin ada 15 kali ya. 15. 15. Oke. 10 atau 15 lah kira-kira, same level. Oke. Dari 15 itu berapa banyak yang bisa possible buat dipromot, naik gaji? Jadi I would say di consulting emang terkenal ada yang namanya up or out. Up atau keluar. Up or out? Up or out. Dan Oke. it is real. Oke. Dan gue bakal straight up tell people it is Sadis real ya? gitu. Sadis gitu. Lu dikasih jenjang karir, jenjang in that jabatan, misalkan let's say 2 tahun. Lu di-expect 2 tahun lu udah dipromote. Kalau lu belum reach the level untuk dipromote, lu bakal dikeluarin. Jadi dan turnover-nya tuh sekitar ya 20% I would say of the workforce every year. Oke. Jadi misalkan lu ada 50 orang di consulting firm-nya, tiap tahun 10 orang cabut. About 5 itu dikeluarin atau di advice buat keluar, yang 5 lagi mereka cari kerjaan lain karena nggak tahan. Oke. Jadi ya let's say in that example kalau ada 10 analis bareng gua, ya tiap tahun ada 2 yang keluar. 8 promote. Bukan, dari 10 kan jadi 2. Mungkin the next year ya another 2 people keluar. Jadi ya 6 gitu yang dipromote. Ah, oke. Ya. Tapi 6 dipromote after let's say 2-3 years. Apa yang harus lu lakuin biar bisa dipromote? Itu lu ajarin juga di yang Itu gua ajarin manage juga. project kan ya. namanya. Oke. Manage project dan the hard skill. Oke. Karena kan yang paling penting analisanya harus tepat, Oke. komunikasinya harus benar. You cannot sound dumb gitu. Oke. Pertanyaannya, dari observasi lu biasanya apa yang membedakan orang yang akhirnya out
dan orang yang dipromot gitu, apa perbedaan signifikannya? Di lower levels, attitude. Number one is attitude. Jadi number one keys attitude to have yang gue lihat yang semua naiknya cepat atau apa is willingness to learn. Jadi keinginan, keniatan untuk mau belajar dan upgrade skill level. Jadi banyak banget tuh yang dikeluar karena mereka sok tahu. Mereka sok tahu, sok pinter, terus dikasih tahu ngeyel. Terus akhirnya ya of course their kerjaan salah terus, mereka ngeyel, terus ya akhirnya lama-lama keluar gitu. Yang paling cepat naik tuh itu yang kayak spend time outside of work buat belajar how to get better, yang selalu minta feedback sama bosnya, yang selalu apa yang gue bisa improve lebih. Itu yang naiknya paling cepat. Gimana cara lu nunjukin ke atasan kalau lu punya attitude yang bagus? Sesimpel practical ya. A practical way is like every month minta feedback ke bos lu. Jadi kan sebenarnya memang di company yang terstruktur itu ada kayak tiap 6 bulan ada performance review. Betul. Kan. Tapi menurut gue nunggu 6 bulan sampai lu tahu how you're doing itu agak way too long. Jadi yang gue ajarin di kelas gue, lu tiap bulan lu langsung block 15 minutes waktu bos lu minta feedback. Bos, gue can improve apa sih? Nah, bos lu pasti kasih tahu. Of course there's a specific way of asking for the feedback biar produktif buat lu. Tapi high level lu minta feedback tiap bulan. Bos, gue mau improve. How do I improve? Nanti misalkan dia kasih lu 3 hal. Please improve these 3 things. Lu bilang, next month gue bakal coba improve these 3 things. Tolong lu pantau gue ya di these 3 things, apakah gue improve atau enggak. Next month-nya lu tanya lagi. Bos, gue udah improve belum? Udah. Kasih gue 3 lagi hal yang gue bisa improve. You do that for 6 months, bos lu dan lu tahu, lu udah ngelakuin 6 kali 3, 18 things of improvement. Dibanding kalau lu tiap 6 bulan lu dikasih feedback, lu ngerjain 3 things for the next 6 months, ya orang yang rajin minta feedback itu yang bakal naiknya jauh lebih cepat kan. Sorry, tricky question. Apakah semua bos appreciate the bawahan naikin feedback seperti itu, atau lu bisa dianggap menjilat? Minta feedbacknya kan one on one, so one on one menjilat kan. It's not like your boss gue mau jadi. It's not like lu actually menjilat dia. Atau yo rekan kerja ngeliat ini ngejilat banget nih ke ngobrol berdua sama bos gitu misalnya. I don't think so. Tapi apakah ada bos yang nggak appreciate? Yes, bakal ada dong. Kan dari mana banyak bos, we cannot say that all are nice bosses kan. We can say that ada yang toxic bosses. Dianggap ganggu waktunya gitu ya? Iya, dianggap ganggu waktunya, nih orang kayak rese banget, ada yang toxic gitu. Tapi menurut gue, dan gue selalu ajarin, kalau lu udah di posisi yang lu ada toxic boss, you either leave the company or you find another boss to work for in that company. Karena peran bos itu penting banget di your career development. Kalau lu dapat bos yang rese, lu dapat bos yang gak peduli sama lu, pindah. Karena ya lu mau sampai kapan grow-nya gitu. Tapi kalau bos yang bener itu mereka semua, a boss that succeeds is a boss that juniors-nya grow semua menurut gua. Kalau tiba-tiba juniors lu semua grow, naik semua, kan itu means bosnya leadership-nya kenceng kan. Tapi of course ya, there are bosses that are toxic yang gak suka lihat anak buahnya lebih hebat dari dia ya, dan you have to notice gitu, you have to aware again, you have to self-aware, I'm under this position ya gue harus cari yang lain. Salah satu karakter dari nice boss adalah ya mereka justru appreciate ketika lu minta feedback dari mereka ya. Bro Sean, ada 2 aliran nih, ada satu aliran yang buat gaji naik terus itu by pindah-pindah kerja, ada yang di satu company tapi you perform very well gitu. Kalau Bro Sean suggest-nya aliran yang mana? A mix of both, dan gue explain ya. Jadi menurut gue, the only decision you need to make, kapan pindah, itu apakah jika lu nya stuck di your company yang sekarang. Udah mentok nih, udah kena ceiling. Entah kenapa, entah karena dulu lu pernah buat salah sampai bikin orang persepsinya jelek tentang lu, atau lu udah skill levelnya nggak nyampe gitu. That's when you should leave. Tapi the reason why gue dulu stay di Kearney lama banget, walaupun ada opportunity di tempat lain, karena gue ngeliat trajektori gue itu kenceng di situ. Jadi kayak
it doesn't make sense for me to risk this trajectory yang kenceng buat pindah ke company yang lain yang mungkin trajectory gue gak gitu bagus-bagus banget. Tapi yang gue ajarin di akademi gue, when do you know when to move and when to stay? Ya itu, kalau lu udah merasa mentok. Dan semua orang bakal tahu kalau dia udah mentok. It's not like kayak lu nggak tahu gitu, kayak lu tahu gitu, you're stuck gitu. You're stuck. This is how people see you. Ya, you're not seen as the rising superstar of the company anymore gitu. That's when you should leave. Indikatornya mungkin salah satu gaji lu 2 tahun gak naik-naik misalnya. Misalkan itu kan as a result ya. Result ya lu nggak dipromot, gaji lu nggak dinaikin. Tapi mungkin lu udah kurang dikasih project yang lebih strategik. Mungkin dulu lu selalu pegang project bagus, terus tiba-tiba sekarang kok gue dapetnya yang kayak yang not as keren gitu. Salah satunya itu. That's good. Berarti alirannya mix of both. Tergantung situasi. Tapi gue juga very against orang yang kutu loncat. Gue very Kenapa? against. Karena gue ada saudara yang dia bangga banget gitu. Dia bangga banget. Oh, kok gue kemarin baru loncat nih, gaji gue naik 20%. Terus gue bilang, bukannya lu baru loncat like 3 months ago gitu. Terus gue lihat CV dia, gue lihat LinkedIn dia kayak tiap 3 bulan loncat gitu. It looks really bad ya as someone who hires. Kayak ini orang number one no loyalty, dan number two bakal question kan, nih orang dipecat atau enggak gitu. Kayak kok dia 3 bulan gak lolos probation kali, makanya dia cabut. Mungkin ya. From lu kan sekarang di bisnis ya. From my employer point of view, gue kalau lihat orang loncat-loncat terus gue males sih. Kan nanti dia lu panggil buat interview. Gak bakal gue panggil. Kan kok dia datang 3 bulan gue training apa terus dia cabut kan males banget kan. Betul. Oke, Bro Sean, now you are in business. Yes. Bisnis apa? Jadi gue sekarang lagi pegang 3 hal di luar akademi gue. Yang pertama itu balai lelang, auction house. Yang kedua itu sewain gedung space di Sudirman. Terus yang ketiga itu ada gue franchise restoran Korea. Ini paling recent. Ini paling recent. Ini kayak baru buka 3 bulan. Namanya boleh share gak apa-apa? Boleh, namanya Yokjon Beer di Walter Mongin City. Baru buka juga? Baru buka 3 bulan. 3 bulan. Oke. 3 bisnis ini yang lagi yang lagi gue kerjain lah. Family business? Family business. Balai lelang. Auction house. My question is, itu setelah 6 tahun ya setelah 6 tahun di Kearney. Di Kearney, 6 tahun. Setelah 6 tahun di Kearney, gue last August 2024 gue cabut bantu. Baru tahun lalu ya? Iya. Oke, 2 pertanyaan. Gaji terakhir sebelum lu resign itu berapa? Optional ya, you can share or not. Kedua, kenapa gitu kan? Karena jawab dulu yang pertama deh. Jadi pas gue cabut itu total gaji gue di atas 2M setahun. Wah, berarti per bulan ya around 200 lah, let's say. 200 ya? Around. Plus ini kita ngomongin nambah THR bonus ya. 200 loh, bro. And you resign dari bisnis, why? Resign dari consulting ke bisnis. Yes. Karena dari dulu gue selalu merasa corporate itu stepping stone buat one day gue ngelakuin bisnis. Dan dari dulu tuh gue pengen banget ngelakuin bisnis. Karena jujur ya, pas gue di consulting, gue ngerasa gue jago advice orang, gue jago solve people's problem, tapi gue sendiri nggak pernah bisnis. Kayak sebenarnya kalau gue eksekusi tuh gue bisa nggak sih? I've always had that feeling gitu. Terus akhirnya, tapi of course, again, this 2M setahun kan lumayan gede kan. Jadi gue kayak, aduh kalau gue mau bikin bisnis kayak, nanti this 2M setahun hilang kayak, aduh, selalu plan gitu. Should I leave, should I not, should I leave, should I not. Terus waktu itu kebetulan bokap gue ada opportunity baru di these 3 companies. Yang restoran belum, tapi the balai lelang sama sewain gedung. Gedungnya baru selesai develop, dia mau sewain. Jadi gue pikir, oh this is the perfect opportunity buat gue kayak semi pindah ke bisnis sama tetap ada job security. Jadi gue merasa ya udah this is the perfect opportunity gitu. Gue bisa sambil ngerasain gimana cara ngebangun bisnis sama ya masih ada job security sedikit. Berarti ada momen di mana lu dua-duanya? Enggak ada. Kerja sambil lu belajar? Enggak ada. Oh enggak. Jadi langsung resign dulu. Langsung resign. Dan
income-nya gimana? Income-nya drop Drop like crazy. Iya, lumayan tough sih. Berapa lama itu drop-nya? Berapa lama ya? Mungkin 7-8 bulan gak ada income. Oke. Iya, 7-8 bulan gak ada income, I would say. Berarti dari tabungan ya? Dari tabungan. Hidup dari tabungan? Hidup dari tabungan. I wish I can say hidup dari uang jajan, tapi ya waktu itu nggak ada. Oke. Ada sempat penyesalan kayak, aduh harusnya gitu? Sempet nyesel. Sempat ya? Sempet nyesel kayak, aduh kalau gue tahu gue nggak dapet uang jajan, gue nggak cabut gitu. Oke. Tapi ya at the same time ya udah kita terusin aja. Oh. Because I see that growth-nya oke, guanya bisa bantu bisnisnya, ya I think it was a good decision to leave. Oke. Sekarang kan berarti udah setahun lebih. Sekarang udah setahun lebih, dan along the way ya bikin this academy, ya gue juga seneng juga. Oke. Ya. Dari segi income sudah sama? I would say mirip-mirip ya. Udah mirip-mirip? Mirip-mirip, mungkin nggak sampai segitu lagi, tapi ya udah close lah. Oke. Close. The question is, apa perbedaan paling signifikan dulu di corporate dan sekarang di bisnis? In terms of apapun lah gitu. Ada 2 yang gue mau highlight. Oke. Karena menurut gue ini lumayan big shock to me ya. Oke. Yang pertama itu sense of fulfillment. Right. Jadi the joy I get out of work. Oke. Dan seberapa niat yang gue kerja. Jadi yang ini beda banget karena gue tahu apapun yang gue kerjain, dia bakal menghasilkan buat gue. Gue mau put in extra hours, gue mau cari lebih banyak koneksi buat bantu gue di bisnis, itu bakal balik lagi ke gue ujung-ujungnya. Oke. Bukan ngebantuin perusahaan yang gue gawe, yang gue ngantor gitu. Yang kedua, yang ini fulfillment. Jadi seberapa sense of fulfillment, accomplish yang gue merasakan. Yang kedua, yang ini gue kaget, gak ada temen. Dulu gue di kantor, gue ngantor apa segala, gue kan kayak, ya ada my friend, my peer, ada my boss yang gue buddy-buddy, ada yang bawahan gue juga buddy-buddy gitu, kayak lunch bareng apa. Lu tau gak, sejak gue kerja di perusahaan this business, gue gak pernah lunch loh sama karyawan gue. Selalu sendiri. Dan gue kadang-kadang take them out for dinner, take them out for lunch, tapi it's not like a regular gue nge-lunch sama mereka. Sesimpel ini, gue kan bosnya kan. Kalau gue lunch sama mereka, gue ekspektasi bayarin mereka kan. Betul. Tekor juga dong kalau gue bayarin every day. Betul. Ya gitu sih. Jadi kayak, and also there's a gap ya. There's bener-bener ada gap gitu sama karyawan. Kayak mereka, they're not my friends. I try to be their friends, tapi they don't see me as a friend. They see me as bos mereka gitu. Iya. Ini owner Obrolannya perusahaan. juga pasti Obrolannya juga jaga, ya. Iya. So it's very lonely, I would say. Oke. Dan gue kan juga bukan di bisnis yang bareng temen ya. Mungkin kalau bisnis bareng temen ya would be a very different story ya. Oke. Gue kan kayak lumayan solo gitu. Oke. Tapi that sense of fulfillment, it's worth everything. Worth everything. Oke. Jadi at the end of the day, lu bakal suggest gak kalau misalnya semua orang yang ada di corporate, kalau bisa lu aim to be a business owner one day? Depends on their appetite ya. Orang-orang beda-beda kan. Kalau mungkin ada orang yang lebih prefer job security, yang lebih oke dengan gaji berapa M per tahun, dan maybe that's the route for them gitu. Ya. Tapi kan kalau misalkan lu ambisius mau jadi ratusan M, kayak how are you going to work and kumpulin your money dapat segitu? Sebesar apa sih potensi orang yang di jalur corporate bisa, di jalur corporate, in terms of gaji ya? In terms of bisa gaji, setinggi apa gitu? Total gaji buat direktur perusahaan yang gede banget, itu bisa belasan puluhan M per tahun. Itu udah the max. Itu udah kayak mentoknya. Dan let's be real, kayak ada berapa posisi gitu direktur perusahaan. Itu udah 3-4 M per bulan ya? Ya, nggak nyampe lah. I won't say nggak nyampe 3-4 M per bulan. Kan 40 M setahun. No. Belasan sampai 20-ish. Oh, oke. Yes. Oke. Although I think direktur base-nya 100 ya. M setahun. I think ya. Ya, di beberapa pertambangan juga sih ya, ada yang ratusan. Cuman apa yang lo lihat dari situ? Kayak like what are the chances gitu? Like let's say even gua
atau enggak siapapun itu, lu suruh kayak, oke, one day lu bisa jadi direktur BSE, kayak not like what are the chances? I'd better take my chances bikin bisnis gitu daripada one day jadi direktur BSE ya. Oke. Menurut gue chance-nya lebih bisa gue succeed di bisnis. What about the risk? Risk ya, Kan dia nggak ada risk juga untuk nanti menantikan jadi direktur, meanwhile masih dapat salary. Kalau di bisnis ada risk, iya. not going well gitu. Di corporate kan ada risk juga. Risk gak ever nyampe situ. Oke. Tapi kan juga dapat Ya dapat regular salary ya. Regular salary oke lah. Oke. Tapi ya gue setuju sih, the sense of fulfillment di mana lu ngerjain sesuatu yang lu bangun gitu ya. Oke. I really like that sih. Bener-bener merasa fulfilled banget. Dan lu bakal ngeliat diri lu bakal di dunia entrepreneur ini I hope so. very long. I hope so. I hope so. If things didn't go well, lu masih ada chance buat balik ke dunia corporate? Mungkin kalau emang kepepet banget ya. I hope so, bisa. Gue pengen nanya sih, apa yang ini mungkin kasih masukan buat teman-teman yang nonton podcast ini ya, kayak orang-orang yang lagi berjuang di dunia karir di corporate. Apa yang lu lihat mereka harus lakuin biar mereka bisa outstanding for the next 3 to 5 years? We are talking about, bukan banyak banget yang ngomongin 2030, those AI thing dan lain-lain. Apa yang lu bakal kasih saran atau input buat mereka? Okay. I think that with ChatGPT, with AI tools, banyak orang yang make AI tools ini terlalu literally dan terlalu banyak. Karena kalau menurut gue ada 2 drawback ya yang pakai AI. Yang satu, kitanya jadi gak mikir. Jadi critical thinking skill-nya jadi mulai berkurang. Yang kedua, kelihatan banget itu dari AI output-nya. Jadi gue kadang-kadang ada karyawan gue yang kayak kirim gue kerjaan, yang gue tahu ini AI yang ngerjain, bukan dia yang ngerjain. Kayak this looks like I'm talking to ChatGPT. It's not like I'm talking to someone yang took effort buat mikir. Gak tahu ya, kayak kelihatan aja gitu. Dan pas gue tembak ya orangnya bilang, iya kok sorry gue pakai AI. Gue kayak Dan menurut gue AI itu buat suplemen kerjaan lu oke banget. Tapi the AI mungkin ke depan maybe things will change ya. Tapi menurut gue at this level the AI sepinter apa yang lu kasih gitu. Jadi kalau lu bisa kasih AI-nya beberapa points, instead of like asking let's say random question, lu mau tanya kayak kerjaan gue mau how do I solve problem cutting cost, let's say. Gue solving problem cutting cost in my company. Nanti kan AI-nya bakal bilang, oh you're in this industry, like please cut cost-nya begini. Dia kasih tau kan. And then you're like, okay, coba gue pakai satu-satu, terus habis itu gue coba take it for literal value kan. AI-nya nggak sepinter lu yang tahu konteks. Tapi kalau lu kasih tahu konteksnya, misalkan I think I can cut cost di sini, misalkan di logistics, di procurement, di raw material. Nanti dia bisa lebih deep dive lagi. Cara lu logisticsnya begini. That's how you supposed to use ChatGPT. That's how I use ChatGPT ya. Karena menurut gue, kalau gue tanya dia ngawang banget, dia balasnya ngawang banget juga. Dan poin mungkin di sini untuk teman-teman yang di corporate, when you use ChatGPT, satu, definitely give it input. Jadi lu give it input so that dia can think like you. Dan yang kedua, jangan di copy paste. Like zaman dulu kan pas Google keluar kan lu after a while you can kind of sense siapa yang copy paste dari Google kan. Ya similar to ChatGPT lah, kelihatan banget kalau lu copy paste dari ChatGPT. Apalagi yang harus mereka prepare. Tadi kita baru sampai di junior level attitude kan ya. Nah kalau udah naik, apa yang mereka harus biar outstanding ya? Kalau naik, as simple as it sounds, jangan sampai ada stupid mistakes. Jadi stupid mistakes itu kayak yang tadi gue ngomong, kayak misalkan ChatGPT copy paste, kelihatan banget. Yang kedua, misalkan ada typo di kerjaan lu, ada data yang salah, formulanya salah di Excel misalkan. Menurut gue ini kesalahan yang non fatal. Jadi it's not something yang bisa di SP. Lu kan nggak mungkin bisa SP orang dia copy paste ChatGPT kan, atau dia typo. Tapi persepsi bos lu tentang lu orangnya nggak bisa diandelin.
Ini kerjaan kecil aja dia banyak typo, datanya salah, ditanya dapatnya dari mana, nggak tahu Pak itu yang kirim, saya nggak ngerti. Kan kayak this is like menurut gue buat consistently naik ke next step jangan sampai ada hal-hal kecil yang lu baik salah sih. Oke. Now that you are an employer, a boss, ya, lu bakal lebih mungkin bahasanya lebih berempati gak sama karyawan yang rekrut gitu dibanding orang yang nggak pernah ada di corporate, tiba-tiba dia jadi bos aja gitu, pewaris lah contohnya tanda kutip ya. Lu berasa lu punya that berbeda nggak, perspektif yang berbeda terhadap karyawan yang rekrut gitu? Pertanyaannya apakah gue ada empati yang beda? Empati yang berbeda gitu, karena ada orang yang tiba-tiba kan jadi bos, diwariskan jadi bos, nggak pernah jadi karyawan. Lu kan dari karyawan terus jadi bos sekarang. Ada sesuatu yang lu bisa lebih memahami mereka kah? Lu bisa lebih berempati kah sama karyawan? I think that gua kadang-kadang melihat karyawan gua as gua yang dulu banget. Pas di corporate ya? Dulu banget, ya. Yeah, sometimes I see them kayak, oh they're making the same mistakes I made. Jadi gua kasih tahu, please don't make this mistake again gitu. Lu lebih bisa forgive ya? Gak forgive sih, lebih mungkin forgive dan forgetnya tetap gak ada. Karena ekspektasi kerja gue, level quality of work gue di sini, I'm not gonna reduce it just because gue empati sama karyawan gue gitu. Tapi gue lebih bisa ngajarin cara dia naik ke quality of worknya yang gue expect. Oh, lu lebih bisa ngajarin karena lu gue bisa ngajarin step ya? by step karena gue dulu di situ. Dulu gue pernah harus ngerasain tetek bengeknya lah, basically, being a karyawan. Itu sih. Alright, very good, very good insight bro sebenarnya. Very good tips juga. What's next for you as bakal terus bikin konten dong yang mengedukasi, and what's next for Sonju Academy? For the academy, I think gua bakal just let it run. I think the content and the course itself there is udah enough. It's all my knowledge actually. Gua jujur waktu itu ada temen yang tanya kayak, hey, can you kalau lu mau grow, lu launching produk baru dong. I can, tapi menurut gue produk yang gue udah bikin itu udah all my ilmu. Jadi kayak I don't know what else to launch. Mungkin ya bisa launch financial modeling, tapi menurut gue nggak added value gitu. Lu bisa ambil financial modeling di mana aja. Tapi this corporate superstar program ya is all the ilmu I have ya. Tolong diambil dan tolong dipakai gitu. Apa yang I'm doing, sebenarnya this academy is a little bit shifting now. Yang tadinya kan customer-nya itu this corporate employee. Sekarang the customer saya mulai jadi yang corporate-nya sendiri. Jadi kayak perusahaan-perusahaannya antara dia minta gue trainingin employee mereka, atau misalkan mereka panggil gue untuk bantu mereka gitu, advice dikit-dikit. In terms of like jadi kayak consulting gitu. Jadi kayak advice business problem mereka. Right. Jadi that's why gue udah mulai gak gitu ngadain this weekly Zoom lah. Jadi kayak just do it like by Discord, just do it by email, take my class, ask me questions. Tapi kayak jujur gue lebih lagi fokus ke situ sih. For this academy. Lu bikin tim gak untuk yang Sonju Academy? I do. I have a team. Jadi mereka yang jalanin ya? Mereka tim konten sih. Tim konten. Yang jalanin tetap gua sih. Rada pusing gua. Oke. Yang daftar atau yang register gitu? Yang daftar register all by system. Ya, karena gua bikin website-nya, jadi people can just tim konten sih yang ada sekarang. Videographer, editor, all that stuff. Alright. Gua kutip dari Warren Buffett. Ya, dia bilang, learn from your mistake is good, tapi learn from others' mistake is better, gitu kan. Buat to close, apa sih menurut lu kesalahan yang lu pernah lakuin selama your career journey lah ya, yang teman-teman Vognomics bisa belajar untuk kayak gak ngelakuin itu gitu? Kesalahan gue dulu di corporate itu pas ada opportunity datang, pas ada beberapa opportunity yang kayak menawarkan diri ke gue, dan pas gue rejectnya agak sombong. Jadi gue burn the bridge basically. Bukan kayak gue bilang kayak, oh ya let's explore, nanti ke depan kita explore lagi gitu. Kayak bener-bener gue kayak, enggak, gue gak mau ngerjain. Kayak ya bye-bye gitu. Langsung reject. Dan menurut gue itu
kurang baik. I Oke. think you always have to maintain relationship, you always have to maintain the bridge, jangan burn the bridge kan. Harusnya gimana? Harusnya ya explore bareng, kayak misalkan kalau emang waktunya kurang cocok, bilang kayak kurang cocok waktunya sekarang, nanti mungkin ke depan kita bisa explore lagi, instead of just mentang-mentang enggak gitu kan, kayak Oke. very tersinggung orangnya. I see. Menurut gue mungkin ya itu sih, Itu ya. one of my regrets is that kenapa gue nggak maintain orang-orang yang dulu gue pernah networking bareng. Karena maybe in business lu bakal bisa connect lagi, Maybe, reconnect with them maybe. lagi ya. Or let's say if my business fails and then gue harus cari kerja sama mereka, mereka udah nggak mau tawarin gue kerjaan kan? Kan Oke. gue dulu nolakin Masa mereka. segitunya nolaknya waktu itu? Ya gak proper lah, let's say. Oke. Bukan, ya aduh susah ngomong ya gimana ya, gak proper lah, ya bilang aja enggak gitu. Oke. Alright, Sean, Thank you bro. thank you for your time dan good luck buat your businesses sama restoran barunya. Dan sekali-sekali ntar kita mampir ke situ. Boleh, Oke. nanti gue undang. Oke, good luck and thank you so much. We'll see you again. Ya, Economics.